Selamat malam sahabat. Bagaimana hari Senin kalian? Lebih sehat dong ya pastinya. Apalagi kalau kata Menteri Kesehatan, yang gajinya 15 juta ke atas pasti jauh lebih sehat. Tapi emang iya, kalau pendapatannya lebih tinggi terus jauh lebih sehat? Nah, kita coba bandingkan deh 5 negara tersehat di tahun 2025 ini. Di tempat kelima ada Norwegia dengan Global Health Index 93,6. Penilaian Norwegia sebagai salah satu negara tersehat datang dari gabungan berbagai faktor. Landscape alamnya yang menakjubkan membuat banyak warganya memilih hidup sehat dan aktif. Mendaki gunung, main ski, hingga mengayuh kayak menjadi pilihan aktivitas rutin mingguan bahkan harian warga. Menu yang didominasi ikan dan sayuran juga membuat kesehatan terjaga. Selain itu, ada akses bagi semua warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan universal dari negara. Keempat ada Taiwan dengan nilai indeks 94,2. Kebiasaan memulai hari dengan olahraga dan berjalan kaki ke tujuan membuat tingkat kesehatan hingga usia harapan hidup warga tinggi. Belum lagi program asuransi kesehatan nasional yang bagus. 14 rumah sakit di Taiwan masuk dalam jajaran rumah sakit top dunia. Teknologinya masuk dalam ranking 3 besar. Meskipun jumlah warganya hanya 23 juta jiwa, tapi ada 28.000 fasilitas kesehatan di sini. Di tempat ketiga ada Korea Selatan dengan indeks kesehatan 94,3. Tak hanya muncul sebagai negara pengekspor budaya pop, Korea Selatan juga merupakan salah satu negara tersehat di dunia. Negara ini memiliki sistem kesehatan ketiga terbaik di dunia dengan teknologi tinggi. Tapi tak perlu mahal-mahal, pelayanan kesehatan di negara ini terjangkau, menjadikannya destinasi baru bagi pasien dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, faktor diet dan gaya hidup sehat membuat usia harapan hidup di Korea Selatan cukup tinggi. Pemerintahnya juga tak tinggal diam, ada berbagai tindakan preventif untuk mencegah menularnya penyakit berbahaya. Di tempat kedua ada Jepang dengan indeks kesehatan 95,1. Tingginya usia harapan hidup, rendahnya angka obesitas, dan rendahnya kemunculan penyakit kronis membuat Jepang ada pada peringkat kedua negara tersehat di dunia. Hal ini bukan hasil dari satu faktor. Sebut saja mulai dari aneka makanan sehat yang didominasi ikan, sayuran, dan rumput laut. Didukung dengan porsi dan cara makan yang seimbang membuat tingkat kesehatan warga stabil. Belum lagi sistem kesehatan yang kuat dengan dukungan rumah sakit yang bagus dan sistem asuransi yang menyeluruh membuat kesehatan penduduk terjaga. Dan di tempat pertama ada Singapura dengan indeks kesehatan 95,3. Singapura menjadi pemuncak negara tersehat dunia berdasarkan banyak faktor. Mulai dari kuatnya sistem kesehatan di negara ini, kebijakan pemerintah yang proaktif atas kesehatan warga, dan gaya hidup warga yang mengutamakan aktivitas fisik, salah satunya jalan kaki. Selain itu, banyaknya denda untuk kebiasaan buruk juga secara tidak langsung membuat warga disiplin. Nah, itu dia 5 negara tersehat dunia. Semuanya negara maju, tapi pendapatan warganya pasti beda-beda. Yang sama, semua fasilitas kesehatan memadai disediakan oleh pemerintah. RTV. Selamat hari Senin, sahabat. Gimana nih, udah pada bobol belum nih? Jangan dulu dong, karena masih ada kita nih. Ada Doni Hermatra dan saya Feli Cawu di Lensa Indonesia Malam. Iya, tadi kita udah lihat ya, Don, ada 5 negara tersehat ya. Benar, tadi salah satunya ada Jepang. Ada Singapura juga. Benar, tapi yang paling penting ya, buat bikin sehat itu kan ya olahraga, makanannya juga harus sehat. Iya, nah, kayak aku tuh suka olahraga, kan kemarin juga habis lari 10 km. Iya, kamu bener. gimana? Aku juga suka olahraga, kok Don coba bilang enggak. Apa? Nyapu, nyuci baju, kan olahraga
itu. Bener dong, masalah. Iya sih, tapi udah jangan kebanyakan bercanda. Ya udah nih, kita daripada bercanda langsung ke informasi pertama aja ya, Don. Gimana Don? Don nih tahu horek kan, Don? Horek tempe, horek oncom nggak sih? Tadi katanya mah serius, malah jadi bercanda lagi nih. Ini, sound horek. Ini kan karnaval sound system gitu kan yang suka keliling-keliling dan suaranya tuh kenceng banget. Bener banget, Don. Nah ini tadi ya di medsos tuh aku lihat, ini ada speakernya itu ditumpuk tinggi nih di mobil bak, terus tentunya jatuh nimpa orang. Waduh, ini kan speaker kan ukurannya gede banget kan? Gede itu banget. Gimana tuh kalau nimpa orang? Gimana kondisi korbannya? Iya, jadi nih kondisi korbannya itu kan pada luka-luka ya. Bahkan ada yang dijahit gitu, Don. Duh, kasihan banget ya. Aduh. Ini langsung kita lihat aja ya, detik-detik speakernya pas jatuh nih. Innalillahi, kok bisa sampai jatuh gitu? Oh, ternyata kedorong ranting pohon, sahabat. Aduh, ada-ada aja nih. Tapi ya gini emang dukanya kalau ikutan karnaval sound horek. Insiden di Bondowoso, Jawa Timur ini melukai 2 orang, yakni remaja perempuan 17 tahun Nadia Friska dan bocah 9 tahun bernama Firmansyah. Untungnya korban Firmansyah tidak mengalami luka serius. Namun korban Nadia harus mendapat beberapa jahitan di kepala. Pawai horek ini sendiri dalam rangka memeriahkan acara imtihan atau perpisahan santri di salah satu ponpes di Bondowoso. Tapi ternyata iring-iringan horek ini nggak punya izin dari pihak kepolisian loh. Nah lo, siap-siap diciduk nih panitia horeknya. Aduh, semoga si ibunya baik-baik aja ya. Tapi ini ada lagi nih yang bikin panik. Dan kali ini ada di Jakarta. Bikin panik, Don. Apa nih, ada lagi yang ketiban gitu, Don? Bukan. Enggak sih, ini ada 5 anak yang terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah di Jakarta Selatan. Meskipun mereka sempat berhasil diselamatkan nih, tapi mereka nih shock. Aduh, mudah-mudahan nih adik-adiknya nggak sampai trauma gitu ya, Don. Terus juga nih kayaknya liftnya harus dicek berkala deh. Ada petugas damkar di parkir Rubana. Ada apa ini? Ya ampun. 4 petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sedang berupaya membuka paksa lift di tempat ibadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ternyata lift ini mengalami malfungsi sehingga ada sejumlah orang terjebak di dalam lift. Dengan tenang, para petugas menjalankan tugas mereka. Dengan alat bantu spreader dan hooligan tool, pintu lift perlahan bisa dibuka. Dan akhirnya berhasil. Tak butuh waktu lama, sejumlah orang yang terjebak dalam lift berhasil diselamatkan. Astaga, anak-anak pula lagi yang terjebak di lift. Pastinya anak-anak ini syok ya, sahabat. Bagaimana tidak, mereka terjebak usai ibadah dan hendak turun ke parkir ruang bawah tanah untuk pulang. Kronologisnya, jadi ketika selesai kebaktian mingguan, nah 5 orang anak ini hendak turun ke basement. Nah tiba-tiba ketika ingin mencapai basement, disitulah terjadi kesalahan teknis atau kendala teknis terkait dengan lift sehingga berhenti secara mendadak. Pelapor menelpon sub-cc dengan kondisi yang cukup panik. Dia menyatakan bahwa korban sudah kesulitan bernapas. Namun sebelum kita melakukan sebuah upaya, ternyata pihak gereja sudah melakukan sebuah upaya membuka pintu lift secara paksa. Syukurlah bapak-bapak petugas Gul Karmat Jakarta Selatan segera datang ya sahabat, sehingga penyelamatan bisa segera dilakukan. Pelajaran nih buat pihak gereja. Fasilitas-fasilitas seperti lift harus dicek secara berkala dong, supaya malfungsi pada lift bisa segera terantisipasi, dideteksi, dan diperbaiki. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Nah Don, ini kita bergeser sedikit ya ke Lampung. Ini ada yang bikin warga ngamuk gara-gara
pemimpinnya gak bener, Don. Wah, ini aku tahu nih, warga ngamuk bakar rumah kepala desa atau ke lurahnya ini di Lampung Tengah kan? Bener banget, Don. Jadi ini agak sensitif ya. Jadi itu kerusuhan anarkis warga ini terjadi awalnya dari konten medsos ini diduga kalau Kades ini korupsi bansos. Waduh, kira-kira gimana sih sebenarnya si kontennya dan apa sih yang bikin warga ini jadi ngamuk? Kita lihat aja yuk. Sahabat, rumah yang terbakar ini bukanlah kebakaran karena arus pendek listrik, melainkan dibakar oleh sekelompok orang yang diduga adalah warga di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dan rumah yang dibakar adalah rumah lurah atau kepala desa Gunung Agung, Sukardi. Dan insiden ini terjadi pada tanggal 17 Mei lalu. Dan lagi bukan hanya satu rumah, melainkan 4 rumah dan sejumlah mobil, motor, dan aset lainnya yang dibakar warga. Aksi anarkistis ini dipicu setelah adanya insiden perkelahian yang berujung pembunuhan terhadap warga bernama Suryadi oleh kerabat kepala desa Sukardi bernama Sadewo di Pasar Bandar Lampung 17 Mei lalu. Peristiwa pembunuhan tersebut memicu sekelompok warga bergerak menuju rumah kepala desa dan melakukan perusakan dan pembakaran. Ini tepatnya adalah rumah lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak. Dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang bersalah. Pembakaran rumah Kades Gunung Agung yang dipicu adanya pembunuhan berawal dari adanya konten di media sosial yang membeberkan adanya penyelewengan bantuan sosial beras yang dilakukan sang kepala desa Sukardi. Polisi kini sudah menangkap Sadewo, pelaku pembunuhan warga desa Gunung Agung. Sementara itu polisi masih mengusut dugaan penyelewengan bansos yang dilakukan Sukardi yang menyulut aksi anarkistis warga. Meski belum diketahui pasti keberadaannya, Lurah Sukardi beserta keluarga sudah dievakuasi polisi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Berikutnya ada yang mengenaskan nih, Cia. Ada kecelakaan di perlintasan kereta api nih. Lagi-lagi perlintasan lagi nih. Oh, ini kereta yang nabrak 7 motor di Magetan itu ya, Don? Bener banget, Cia. Ini infonya ada 4 orang yang menjadi korban. Ini meregang nyawa di tempat kejadian. Aduh, ngeri banget sih, Don. Tapi ini penyebabnya udah ketahuan belum sih, Don? Nah itu, ini masih menunggu hasil dari olah tempat kejadian perkara oleh polisi. Kita simak aja informasinya. Sahabat RTV, kecelakaan maut kembali terjadi. Kali ini 7 pemotor tertabrak kereta api Malioboro Express di Desa Barat, Kecamatan Barat, Magetan, Senin siang. Detik-detik mengenaskan pasca kecelakaan sempat direkam warga sekitar. Sejumlah sepeda motor ringsek bahkan hancur berantakan di area perlintasan. Sementara 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya cedera serius. Kereta api Malioboro Express yang bertujuan dari Yogyakarta ke Madiun, di mana tadi menyambar 7 kendaraan roda 2 yang saat ini korban kecelakaan tersebut sudah dengan segera kami laksanakan evakuasi menuju ke Rumah Sakit Saidan Magetan dan juga Rumah Sakit Iswayudi, Rumah Sakit Angkatan Udara Iswayudi. Hasil olah TKP sementara yang dilakukan Polres Magetan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti para pemotor tersebut terhantam kereta. Dari Magetan, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya nih, Cia. Tadi pagi Presiden Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand. Dan disambut langsung oleh Perdana Menterinya Paetongtarn Shinawatra. Iya, terus nih gimana ya hasil dari kunjungan kenegaraan Presiden yang telah terjalin selama 75 tahun ini nih, Don. Berikutnya laporan dari Fajar Rizky dari Bangkok, Thailand. Sahabat RTV, hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan di Thailand. Ada beberapa rangkaian kegiatan kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan pemerintah Indonesia. Hari ini Presiden telah selesai melakukan pertemuan dengan Raja Thailand
Yang Mulia Maha Fajilangkon di Royal Palace. Pertemuan ini merupakan bagian dari pertemuan resmi kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Thailand. Setelah pertemuan dengan Raja Thailand, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya ke Government House untuk disambut langsung kenegaraan oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Upacara penyambutan ini diawali dengan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara. Setelah dilanjutkan, pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand. Dalam kunjungan ke Thailand ini, Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Duta Besar Indonesia untuk RI di Bangkok. Setelah pertemuan bilateral, rencananya akan dilakukan penandatanganan atau MOU antara kedua negara, lalu ditutup dengan acara jamuan santap siang di Government House. Dari Thailand, Fajar Rizky, RTV.